happens the same day every year. Every year, she makes a list. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta tahunan yang disebut dengan Pikuling atau Hari Pemusnahan dalam rangka menghukum orang-orang yang berbelot melawan pemerintahan. Ini dilakukan sebagai contoh agar masyarakat tidak melawan atau melakukan demo. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka sang penguasa tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Yang dilakukan setiap tahun kali ini melibatkan seorang ibu dan kedua anaknya. Si penguasa yang bernama Hilda ini pun tidak pernah pandang bulu dalam mengeksekusi rakyat yang dianggapnya musuh. Entah itu perempuan laki-laki, kurir ekspedisi koruptor, jasa laskar bib, bahkan anak-anak sekalipun. Kekejaman Hilda tentu menciptakan dendam yang harus dibayar tuntas. Salah satunya adalah seorang anak bernama Boy. Meski di usianya yang tergolong masih bocil, Boy yang merupakan satu-satunya korban selamat di hari pemusnahan pun kini membulatkan tekad untuk melakukan balas dendam. Berlatih setiap hari, tidak pergi nongkrong bersama teman-teman, dan hanya fokus latihan agar dirinya semakin kuat. Boy dilatih di tengah hutan oleh seorang ahli bela diri bernama Guru Saman, di mana Boy hanya diperbolehkan untuk berlatih dan membaca buku hampir setiap hari. Dan agar otaknya tetap fokus pada latihan, ia selalu ditiupkan kebul oleh sang guru. Entah apa manfaat dari kebul atau hasib tersebut, tapi yang pasti Saman selalu meniupkannya setiap hari. Worries make us weak. All that you once were is dead. Show me the way. Singkat cerita, Boy kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Namun sama halnya dengan ketika ia masih bocil, Boy dewasa juga masih diperlakukan persis seperti sebelumnya. Ia hanya hidup untuk berlatih, yang kali ini levelnya semakin sulit. Satu masalah yang Boy miliki dan tak pernah bisa ia hadapi adalah kemunculan bayangan sosok sang adik yang bernama Mina. Berbeda saat Boy masih kecil, Mina lebih sering muncul dari biasanya. Namun Boy kembali meyakinkan diri jika Mina sebenarnya tidak ada. Bahkan saking tidak inginnya terus diganggu oleh sosok sang adik, Boy mencoba untuk tidak memandang ke arahnya, tetapi If you don't look at her, then she isn't there. karena Mina terlalu menggemaskan, Boy memilih untuk membiarkannya. Kali ini ditemani Mina dan Saman. Mereka pergi ke pasar untuk menjual dan kangkung segar. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual bunga yang sekonyong-konyong memberikan satu tangkai bunga kepadanya. Entah apa maksud si gadis. Namun sebagai remaja yang sedang puber-pubernya, Boy sangat senang karena ada orang yang peduli kepadanya. They have a pleasant, glowing quality. Momen bahagia itu pun tak berlangsung lama setelah kemunculan pasukan Hilda yang mencari para pembelot di area pasar. Sehingga Saman dengan cepat membawa Boy kabur ke tempat aman. Karena jika sampai terlambat, maka mereka semua akan bernasib sama seperti para pembelot lain. Dia bernama Glenn, salah satu orang kepercayaan sekaligus masih satu keluarga dengan Hilda. Dengan fakta bahwa sampai detik ini masih ada segelintir pembelot, Glenn pun kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk menghabisinya. Yang ketika penjaga akan mengeksekusi satu keluarga pembelot, ada pembelot lain yang merasa tak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadapnya sehingga You're nothing but a puppet. Puppet one more time. tak berhenti sampai situ saja. Keributan kembali memanas saat Glenn dengan watadusnya malah melempari orang-orang dengan permen. Berharap hal itu bisa meredakan masalah, di mana seorang bapak-bapak yang sudah nekat akan membacoknya dari belakang. Namun kakak ipar Glenn yang bernama Gideon keburu mengetahui hal tersebut dan menyuruh agen terbaik mereka bernama Juni untuk menghentikannya.
Melihat wajah Gideon yang nampak tak asing, membuat Boy kembali teringat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan adiknya. Sempat akan ikut membantu para pembelot yang mulai dibunuh satu persatu. Saman yang tak ingin Boy kenapa-kenapa pun segera menghentikannya. Dan hanya bisa melihat orang tak bersalah dibantai sampai tak tersisa. Tak kuat hanya melihat saja, Boy memutuskan untuk tidak mendengarkan larangan Saman dan akan pergi menghancurkan kerajaan Hilda dengan bekal bela diri yang dimiliki. Boy diam-diam pergi menuju mobil si Glenn, lalu menyelinap masuk ke dalam bagasi dan membiarkan dirinya dibawa langsung ke markas mereka. Sesampainya di lokasi, Boy tak sengaja menyaksikan pertikaian kecil antara Glenn dan Gideon. Gara-gara mereka yang tidak bisa menangkap pembelot sesuai target, yaitu 12 orang. Pertikaian pun semakin memanas tatkala adik Gideon, yaitu Melanie, ikut-ikutan nimbrung, sehingga Gideon sebagai kakak sekaligus kakak ipar hanya bisa gelang kepala melihat kelakuan kekanak-kanakan mereka dan menyuruh para kroco untuk menangkap pembelot yang masih kurang. I need 6 more bodies for tonight. I don't you get them. Hey, Shakespeare. God. I'm sorry, you talking to me? I'm talking to you. Now? Yes. Tak lama Boy dikejutkan oleh kemunculan Mina, si adik yang ujuk-ujuk sudah ngejentuh tepat di sampingnya. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa melongo. Kali ini ia mengajak Boy mengobrol, tapi dari hati ke hati. Tanpa sadar jika Gideon dan anak buahnya sudah pergi menghilang entah kemana. Why? No. Shit. Sementara Boy akan menyisir setiap sudut untuk mencari keberadaan. Sendiri sudah berubah menjadi sosok semacam ninja, tapi dengan kedua sayap di punggungnya. Yang karena Mina terlalu excited dengan misi ini, ia pun bersorak riang sambil keluar dari persembunyian. Boy yang lupa jika Mina hanya ada di dalam kepalanya pun sekonyong-konyong lompat untuk mengamankannya. Tetapi tanpa memperdulikan Mina yang hanya ada di dalam pikirannya, Boy pun dengan cepat mencari benda apa saja yang bisa dijadikan untuk melawan anak si Glenn. Dan inilah hasil latihan bela diri yang selama bertahun-tahun sudah Boy asah. Tepat saat Boy sedang diberondong peluru panas, pembelot yang belum keburu dieksekusi bernama Bakso sempat membantu Boy dengan senjata yang tidak ada pelurunya. Bakso memohon agar Boy mau membantu melepaskan borgolnya. Sementara Bakso disuruh untuk bersembunyi. Boy kembali memberbrutal menghabisi para kroco yang masih tersisa. Dan sungguh, betapa edan dan hebatnya skill bertarung yang Boy miliki meski dengan atau tanpa senjata sekalipun. Guru Saman benar-benar sudah berhasil mendidik Boy menjadi seorang ahli bela diri paling komplit. Ada pisau senjata api, golok parang, pipa bekas gasolin, tangan kosong. Apalagi Boy mampu mengeksekusinya dengan sangat baik. Medium punche, heavy punche, total knock. Dari sekian banyaknya prajurit yang tewas, ada satu algojo Hilda yang cukup tangguh, tapi tidak sampai menyulitkan Boy meski sudah terluka parah di bagian mulut. Algojo ini nampaknya tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Bahkan ia nekat memutus kokotnya yang masih terjepit dalam mesin pemotong dan kembali menyerang Boy layaknya seorang maniak gila. Beres dengan semua prajurit, mereka dikejutkan oleh tembakan yang melayangkan ke segala arah. Beruntung Bakso berhasil menembak kakinya hingga buat Glenn memohon untuk diampuni. Namun semua itu tidaklah gratis, karena Bakso mendesaknya untuk memberitahu dan Hilda saat ini, yang karena Glenn tak kunjung buka mulut. Bakso yang jengkelan pun langsung mengambil besi tracker untuk mengancamnya. Tapi karena besinya terlalu berat, ia pun malah tak sengaja menjatuhkannya. My clothes! I can get you in there. Wow. Sweaty palms. I see that. Setelah mengetahui di mana lokasi Hilda berada, Bakso mengajak Boy pergi ke sebuah penjara pinggiran tempat para pembelot bandel diasingkan sebelum dieksekusi. Setibanya di dalam,
Mereka langsung disambut oleh teman bakso yang bernama Benny ini bungkelakannya. Namun, karena mereka berbicara menggunakan bahasa Boy pun hanya bisa ngehula karena tidak paham dengan yang dibicarakan. Dengan fakta bahwa malam ini adalah destroyer perayaan yang biasa setiap tahun Hilda laksanakan, mereka mulai mengatur strategi untuk bisa menembus pertahanan Hilda dengan cara melakukan penyamaran. Namun sekali lagi, karena Bakso dan Benny berbicara terlalu cepat dengan bahasa mereka sendiri, Boy dan Mina yang sudah kembali muncul pun hanya manut saja saat Benny mengajaknya berbicara. Lots of weird props. I bet the plan will make sense. Setibanya di lokasi yang Glenn maksud, mereka langsung bersiap dengan penyamaran masing-masing. Sementara Bakso dan Benny menyamar sebagai petugas keamanan. Boy sendiri terlihat sudah memakai baju koki dan disuruh masuk duluan, bukannya fokus mencari keberadaan Hilda. Boy yang seumur-umur tinggal di rumah pun malah sibuk menikmati kue kering rasa vanila yang akan dihidangkan untuk para tamu tepat saat Hilda juga baru tiba di dalam. Melihat Hilda masuk ruang makan tempat para petinggi berada, Boy pun memotong ke jalur dapur dan langsung membuka penyamarannya. Alih-alih menemukan sebilah pisau untuk melakukan pembantaian, ia malah mendapati para juru masak yang ternyata masih prajurit Hilda. Bermodalkan alat parut yang sedar tadi ia bawa, Boy pun mulai membrutal menghabisi mereka semua. Beres dengan para juru masak palsu, Boy pun dengan cepat mengambil pisau dan masuk ke ruang makan. Hilda yang sedang lahap memakan kardok lencat, tetapi sempat teriak kegirangan karena mengira sudah berhasil membunuh Hilda. Boy baru sadar jika wajah orang-orang yang duduk di meja makan berbeda dengan yang tadi di ruang tamu bersama Hilda, masih mengenakan pakaian yang sama. Sehingga demi memastikan kecurigaannya, Boy pun perlahan mengambil Babatok, orang yang baru saja ia tebas, dan melihat wajahnya, yang ternyata kilat diorong Hilda Gotcha. Faktanya sejak pertama tiba di tempat ini, semua kegiatan yang Boy saksikan tidak lebih dari hanya sekedar sandiwara saja. Dimulai dari pertemuan para petinggi, acara makan-makan, bahkan upacara perayaan Destroyer pun sebenarnya tidak dilaksanakan di rumah ini. Termasuk sosok Hilda yang juga adalah orang lain, tapi di make up supaya terlihat mirip Gideon. Sengaja menyeting semuanya sedemikian rupa, dengan fakta bahwa Boy bukanlah orang pertama yang mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap Hilda. Gideon pun mulai memutar otak untuk mengelabui para pembelot. Dealing with it, Graham. Just go back to Tepat saat Boy berhasil membalikkan keadaan dengan menyandera Juni yang langsung menghapuk punggungnya dari belakang. Sementara Gideon menarik mundur para kroco, Boy harus terlibat pertarungan epik dengan Juni, dan inilah yang terjadi. Gagal menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja, mereka kembali melanjutkan pertarungan dengan yang kali ini bisa mendominasi keadaan. Bahkan ia berhasil melepas kelm Juni, yang ternyata adalah seorang wanita cantik. Sampai akhirnya Asik Espretil. Gara-gara Mina yang muncul di waktu yang tidak tepat, Boy pun harus dibuat terkapar tak sadarkan diri. Dalam pingsan itulah, ia kembali teringat kejadian di masa guru sama dengan tega, menghilangkan lidah, dan melukai telinga Boy hingga badik. Sehingga tak heran, jika sepanjang film, Boy Dewasa tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Karena memang, ia sengaja diciptakan untuk menjadi orang yang bisu dan tuli. Entah apa tujuan guru Saman melakukan semua ini. Boy keburu terbangun oleh Juni untuk diinterogasi. Dilihat dari bagaimana cara Boy berkelahi, Juni kenal betul jika itu adalah gaya bertarung guru Saman alias orang yang paling Hilda cari. Namun, karena Boy tak kunjung buka mulut, Juni pun
menyerahkan interogasi pada Gideon. She read my lips wrong. Berbeda dengan Juni, Gideon memilih cara halus untuk mendapat informasi dari dengan Boy. Fakta bahwa Hilda adalah saudara Gideon sendiri. Ia tahu betul siapa Saman dan apa alasan Hilda sangat mencarinya, termasuk acara Destroyer. Itu sendiri yang sengaja Hilda buat, hanya demi menemukan dan menangkap Saman. Namun, karena Melanie buru muncul, Gideon hanya bisa menyelipkan sesuatu ke dalam saku celana Boy yang entah apa itu tanpa sempat memberitahukan semuanya tentang Hilda. Ready for murder town? Huh? You want some more? A threat to our dynasty. Take him to the studio. Melanie pun membawa Boy ke tempat asli acara The Cooling akan dilaksanakan. Setelah mengetahui bahwa Boy adalah murid Saman, Melanie berencana akan menjadikan Boy bahan pertunjukan bersama pembelot bandel lainnya. Sebelum acara dimulai, para pembelot dipasangi kalung semacam receiver yang bisa dikontrol dari jarak jauh dan meninggalkan mereka di atas panggung sampai membuka acara biadab ini. Saat sedang menyampaikan sambutan itulah, Hilda tak sengaja melirik ke panggung para pembelot dan melihat Boy juga ada di sana. Entah siapa Boy bagi si Hilda ini di masa lalu. Namun sikapnya seketika berubah sampai mengeluarkan pistol yang membuat semua tamu undangan menjadi panik, sehingga Melanie langsung turun tangan untuk mengamankannya. Setelah mengantar Hilda kembali ke ruang pribadinya, Melanie mengambil alih sambutan dan secara resmi membuka acara pemusnahan ini. Sementara dirinya pergi ke studio dan menonton dari balik CCTV. Kita akan dibawa ke panggung saat satu persatu pembelot mulai diturunkan dan pembunuhan massal pun akhirnya dimulai. Disinilah Boy baru ingat dengan benda yang Gideon selipkan ke sakunya saat di tempat interogasi tadi. Benda itu ternyata adalah sebuah kikir kecil agar Boy bisa mengikir atau menggesek rantai di tangannya. Melihat anak buahnya gagal menghabisi si Melanie langsung mengaktifkan kalung receiver sehingga membuat Boy seketika terjatuh yang tepat saat Boy akan dieksekusi tiba-tiba. Ya rupanya maskot domba itu adalah si Bakso yang berhasil melakukan penyamaran dengan termasuk Beni yang juga datang belakangan. Faktanya selama Boy menyamar jadi tukang koki, mereka sengaja tidak memberikan apa-apa dan tetap dalam perannya sebagai prajurit. Bukan tanpa alasan, Bakso sudah bisa menebak jika perayaan The Cooling tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka, sehingga itulah kenapa ia menjadikan Boy sebagai umpan agar sandiwara yang Hilda lakukan bisa terbongkar. Sementara Boy CS sibuk menghabisi para prajurit, Melanie yang kesal mulai menyalahkan Gideon karena dianggap tidak becus dalam membereskan kekacauan. Bahkan ia dengan tega menembak Gideon yang notabene adalah kakak iparnya sendiri dan pergi ke atas panggung tepat saat Boy CS masih mengobrak-abrik para prajurit. Dan ya Beni harus tertembak oleh Melanie setelah mengorbankan diri demi kelangsungan perjuangan. Boy disusul dengan Bakso yang juga sama-sama berhasil ditembak dengan kelakuan brutal Melanie yang tidak menggambarkan sosok soleha seorang ibu rumah tangga. Boy pun berhasil menimpanya dengan patung nanas raksasa dan menghabisinya dengan cara yang tidak mainstream. Prove my ratings. No, wait! Beruntung, Bakso masih selamat meski dalam kondisi terluka parah. Sempat menahannya untuk tidak ikut melanjutkan pertarungan. Bakso yang sejak awal sudah mengabdikan hidupnya untuk menghabisi Hilda pun tetap pada pendiriannya dengan akan berjuang sampai tiba di lorong rahasia yang diduga tempat Hilda bersembunyi. Boy pun meminta Bakso agar tetap dan biarkan ia yang membereskan semuanya.
destroy every mother that's in my way. Can you see it? Nahas Bakso harus tewas kehabisan darah akibat luka tembak yang dideritanya. Tepat di ujung lorong, ia mendapati Gideon yang ternyata masih hidup meski dalam keadaan sadar jika Boy tinggal selangkah lagi untuk mencapai tujuannya. Gideon kembali membantu dengan memberikan kunci bunker tempat Hilda saat ini bersembunyi. Namun, karena Boy sudah terlalu diliputi oleh kebencian, ia pun dengan tega menghabisi Gideon yang sudah tidak walakaya. Setibanya di dalam lift, Boy langsung disambut oleh Hilda yang mulai mengintimasinya dari balik CCTV. Namun ketika Boy menunjukkan koretan gambar keluarga yang ia buat sewaktu kecil, disitulah Hilda tiba-tiba mematikan CCTV dan menyuruh Jumi untuk membawa Boy ke hadapannya. Dan inilah bunker persembunyian Hilda selama ini, di mana Boy akan sangat banget dibuat terkejut saat mendapati foto keluarga Hilda dengan dirinya dan Mina, si adik yang juga ada di dalam foto, disusul dengan kedatangan Hilda yang berlangsung memeluknya sambil menangis tersedu-sedu. Karena ternyata si Boy adalah anak kandung Hilda yang telah lama hilang. Nah lo. You remember me, don't you? Your mother. He made you forget what you are. Anda ingat dengan kebun asap yang selalu Guru Saman hembuskan selama Boy tinggal bersama beliau. Nah kabun asap itu terbuat dari berbagai jenis daun langka yang bisa membuat penggunanya lupa diri ngecil, nefri, atau apapun sebutannya. Selama itu jugalah Boy terus didoktrin agar ia lupa dengan siapa dirinya di masa lalu dan agar menaruh dendam mendalam kepada Hilda alias ibu kandungnya sendiri. Di sini jugalah akhirnya terungkap bahwa peristiwa penembakan terhadap Boy sekeluarga di awal film ternyata masih bagian dari doktrin dan ilusi yang sama buat untuk mempengaruhi alam bawah sadar Boy kecil. Karena yang sebenarnya terjadi itu adalah keluarga Saman yang Hilda hukum karena sudah membelot. Bahkan orang yang menambah keluarga Saman tidak lain dan tidak bukan adalah si Boy itu sendiri, gara-gara Saman yang sudah membunuh ayah kandungnya. Please, spare the children. Tepat saat Boy kecil tinggal menghabisi Saman seorang diri, ia malah hilang kendali akibat trauma berat membunuh seseorang. Melihat ada celah untuk kabur, Saman buru-buru pergi dan bersembunyi di tengah jauh dari istana Hilda, di mana hal tak terduga terjadi saat Boy juga pergi ke sana untuk menenangkan diri. Dan dari situlah muncul rencana Saman untuk memanfaatkan kepolosan si Boy kecil tersebut. Tak cukup sampai situ saja, kejutannya Juni, yang merupakan kaki tangan kepercayaan Hilda, ternyata adalah Mina, alias adik kandung Boy sendiri, yang ternyata belum mati. Ya Anda tidak salah dengar. Juni dan helm yang selalu ia pakai hanyalah sebuah penyamaran yang Hilda buat untuk mengelabui Saman agar tidak memburunya. Dan Mina kecen yang sering muncul dalam pikiran si Boy masih bagian dari ilusi dari doktrin yang selama ini Saman tanamkan. Years hunting for him. Like sharp embers scraping behind my eyes. Karena Boy masih terjebak dalam pengaruh ilusi Saman, Hilda merasa jika usahanya untuk menyadarkan Boy sudah gagal total. Ia menyuruh Mina untuk menghabisinya saja daripada keburu melanjutkan aksinya. Namun saat sedang dihajar itulah si Boy langsung mengacungkan 5 jari yang membuat Mina seketika ingat dengan masa kecil mereka dulu. Sehingga dengan fakta bahwa sang ibu sudah terlalu banyak menimbulkan kemudaratan, Mina memilih untuk membunuh beliau dan akan membobol kabur dari tempat ini. Melihat Mina mulai membelot dari perkumpulan The Kulling, si nenek pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk mereka berdua dan meski Mina sempat tertembak di bagian perut samping, hal itu tak sedikit pun membuat mereka panik. Apalagi kabur. Memanfaatkan satu mayat penjaga yang memakai baju tahan peluru, mereka kembali melanjutkan aksi gilanya dan langsung memberbrutal menghabisi satu penjaga yang menggunakan Gatling gun.
Setibanya di dalam lift, Mina baru sadar jika kakak sempat terkena tembak saat baku hantam barusan. Tempat akan segera membawanya ke rumah sakit. Hal itu nampaknya percuma saja, karena saat ini Saman sudah menunggu kemunculan mereka di depan lift. Melihat kakaknya mulai kehabisan darah, Mina memutuskan untuk maju seorang diri dan beruntung Boy berhasil mencegah Saman membunuh adiknya dan melanjutkan menjadi 2 lawan 1. Namun, karena yang satu ini adalah Kang Yayan yang sudah melanglang buana di dunia pergelutan, Boy dan Mina jelas bukan lawan sepadan bagi seseorang seperti beliau ini. Entah Mina masih hidup atau tidak, Boy kembali melanjutkan serangan yang kali ini lumayan bisa menyeimbangkan momen epik. Kembali terjadi saat menahan dan memantulkan pukulan Kang Yayan sampai-sampai berhasil membuat beliau terjatuh kali ini. Menggunakan kalung gagantel kuku mung yang barusan ia rebut, Boy pun mulai mencakar setiap titik vital Kang Yayan untuk melemahkan fisiknya. Bahkan ia berhasil menyayat satu tendon kaki bagian kirinya yang membuat beliau cukup kesulitan untuk berdiri. Dan Wat terpucat. Betapa kuat dan luar biasanya skill yang Kakang Yayan Rohan saat melakukan pertahanan. Meski sudah dijinjing dan dibanting berkali-kali, beliau kembali bangkit dan berhasil membalikkan keadaan. Menggunakan kalung yang sempat Boy jatuhkan, Kang Yayan mulai menyayat kaki dan tangan si Boy hingga tak berdaya. Sampai akhirnya dengan tewasnya Saman dan Hilda, berakhir jugalah semua mimpi buruk yang selalu Dikuling timbulkan. Setelah semuanya selesai, Boy langsung memeriksa keadaan Mina, yang alhamdulillah masih hidup, dan memutuskan akan tinggal di panti asuhan sampai ada orang baik yang mau merawat mereka.